Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipa Siregar, NPM 20140015, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar kelas 3C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang resume pertumbuhan dan perkembangan. Yakni pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yaitu yang pertama faktor internal, yaitu yang pertama gen. Gen adalah substansi pembawa sifat yang diturunkan oleh induk ke generasi selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Faktor eksternalnya antara lain yang pertama nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang pertama yaitu hereditas ataupun pembawaan sifat atau keturunan. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan, peran kematangan, lingkungan sosial, status sosial, budaya, ras dan etnis, serta konteks sejarah. Hukum pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang memengaruhi karakteristik setiap individu. Adapun hukum-hukum perkembangannya adalah yang pertama hukum Cephalosundal yaitu menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada kepala tubuh terlebih dahulu merupakan bagian-bagian lain. Misalnya kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Yang kedua yaitu hukum Proximodistal menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarahkan ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Yang ketiga yaitu perkembangan terjadi dari umum ke khusus, menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal umum kemudian sedikit demi sedikit meningkatkan ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Werner bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan tangan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jarinya. Nah, selanjutnya karakteristik pertumbuhan perkembangan pada remaja dan implikasinya terhadap masalah kesehatan serta perawatannya. Remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun. Banyak hal yang menarik bila kita membahas tentang kelompok ini, antara lain jumlah populasi yang cukup besar. Nah, di sini karakteristik dan pertumbuhan saat remaja. Yang pertama, masa pubertas yang penuh stres dan storm, yakni bahwa menunjukkan bahwa masalah kesehatan remaja berawal dari perilaku yang berisiko, yaitu beberapa ciri dan khas perkembangan remaja dapat dilihat bahwa awal remaja adalah tahap di mana remaja mengalami krisis karena adanya perubahan cepat yang memunculkan sesuatu yang dirasakan baru dan berbeda pada aspek fisik maupun psikososial mereka. Adapun upaya yang dapat dilakukan mencegahnya peningkatan perilaku berisiko pada anak remaja, yang itu dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pengasuhan oleh keluarga. Di samping peran keluarga, peran pemerintah juga penting dan dalam upaya dan peningkatan kesehatan remaja, termasuk di dalamnya adalah peran rawat dalam memberikan pelayanan pada remaja berorientasi dan bertujuan yang berdasarkan pada karakteristik dan pertumbuhan remaja. Cukup sekian penjelasan resume dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.